Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tetap semangat belajar ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga jaga jarak dengan orang lain. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dahulu anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, pada kali ini kita akan belajar mengenai berbagai pekerjaan tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang ketiga. Silakan dipersiapkan bukunya anak-anak. Buku paket tema 4 dan juga alat tulisnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana menilai pendapat teman, dan juga bagaimana menyampaikan sebuah pesan moral, dan juga pemanfaatan barang bekas. Sudah siap semuanya ya? Silakan disimak anak-anak. Nah, gambar yang muncul pada HP kalian ini gambar apa anak-anak? Apakah ini? Ayo, silakan berpendapat. Apakah ini? Dari mana datangnya? Oh, ini adalah sampah ya anak-anak. Dari mana datangnya sampah ini? Ayo. Itu ada sampah apa saja? Ada kursi plastik, mainan plastik, ember plastik, tempat sampah plastik. Dari mana datangnya menurut kalian? Ya, dari rumah, dari pabrik, dan juga dari kantor-kantor. Kira-kira sampah ini tadi merugikan atau menguntungkan anak-anak? Ayo. Ya, pasti ada yang menganggap sampah ini merugikan, jelas. Kira-kira sampah ini menguntungkan tidak anak-anak? Ayo, menguntungkan tidak? Oke, kita buktikan nanti ya, apakah sampah ini menguntungkan atau merugikan. Ya, oke. Selanjutnya silakan disimak bacaan kisah sopir yang sukses jadi eksportir. Eksportir itu apa anak-anak? Eksportir adalah orang yang menjual atau mengirim barang ke luar negeri. Sopir kok bisa mengirim barang ke luar negeri? Bagaimana kisahnya? Kita simak cerita atau kisah sopir berikut ini. Ya, gambarnya sudah terlihat ya anak-anak ya. Kisah sopir yang sukses jadi eksportir. Silakan disimak anak-anak. Ini juga ada pada bukumu halaman 124. Keberhasilannya berkreasi dengan limbah kayu jati membuat Nur Fuad meraup untung tinggi. Karyanya tersebar dari Australia hingga Eropa. Kita simak bersama-sama ya, kalian juga membaca dan juga menyimaknya. Sebelum sukses menjadi pengusaha, pria 40 tahun ini adalah sopir angkot. Keputusan banting setir diambil lantaran penghasilan sebagai sopir dirasa tidak cukup untuk menghidupi. Tekad makin kuat ketika dia melihat banyaknya limbah kayu di daerahnya. Maklum, Fuad tinggal di RT 5 RW 4 Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Daerah ini merupakan sentra kerajinan ukir terbesar di Jawa Tengah. Dari limbah kayu jati perusahaan mebel, Fuad dibantu 10 pekerja membuat kerajinan tangan dengan berbagai macam miniatur alat transportasi seperti eskavator, pesawat terbang, kereta api, dan kapal kebanggaan Indonesia yaitu kapal Dewa Ruci. Ide awalnya saat saya melihat banyak potongan-potongan kayu jati bekas mebel hanya dijadikan kayu bakar. Akhirnya saya memanfaatkan untuk membuat di kapal Dewa Ruci karena kalau membeli kayu jati sendiri itu akan mahal, papar Fuad. Ternyata miniatur kapal Dewa Ruci buatan Fuad mampu membetot perhatian turis asing yang kebetulan berkunjung ke Jepara. Dari situlah pasar internasional terbuka lebar bagi Fuad. Kini pesanan miniatur kapal Dewa Ruci banyak datang dari Italia, Australia, Iran, Malaysia, dan negara-negara Eropa lainnya. Sebulan rata-rata 3-5 unit kirim ke luar negeri. Itu saja sampai kewalahan. Berkait harga, Nur Fuad mengaku tidak mematok harga tetap. Murah atau mahalnya barang pesanan disesuaikan dengan tingkat kerumitan pengerjaan. Seperti kapal Dewa Ruci berukuran 2 meter dibanderol mulai dari 7-15 juta rupiah harganya. Kalau miniatur mobil-mobilan mulai dari 2 juta sampai 5 juta rupiah, Ibu Fuad. Selain mahir membuat miniatur alat transportasi, Fuad mengaku siap dan bisa
membuat aneka jenis miniatur lainnya berbahan baku kayu seperti yang saat ini dikerjakan bersama anak buahnya, yaitu miniatur mobil-mobil klasik. Asal ada contoh bentuk aslinya pasti bisa dibuat karena bisa dipelajari dan dibuat asalkan tekun, tegas Fuad. Ya, itu tadi bacaan mengenai kisah sopir yang sukses menjadi eksportir. Ya, sudah jelas ya anak-anak ya. Tadi ada barang apa saja yang dibuat oleh Nur Fuad? Ya, ada kapal, Dewa Ruci, miniatur mobil-mobilan, dan juga eskavator. Ya, sampai di sini sudah paham semuanya ya. Kalau sudah, silakan disimak tugas berikutnya. Silakan tulis di bukumu anak-anak pendapatmu tentang cerita tadi, tentang cerita kisah sopir yang sukses jadi eksportir. Nah, coba menurut pendapatmu, cara menuliskan pendapatnya lihat pada layar HP kalian ini. Menurut saya titik-titik itu kalian sampaikan pendapat kalian. Menurut saya siapa namanya tadi. Nah, cukup kreatif atau cukup tekun atau luar biasa atau bagaimana, silakan disertai dengan alasannya. Itu ada cara menuliskan pendapat ya. Silakan terus di bukumu. Cara menuliskan pendapatnya adalah menurut saya titik-titik karena titik-titik. Sudah? Oke. Ya, jika sudah, tugas tadi silakan kalian foto dan kirim ke grup WA kelas ya. Baik, selanjutnya menilai pendapat teman. Ini juga sama, cara menilai pendapat teman yaitu menurut saya pendapat titik-titik diisi nama teman sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, lalu kalian beri alasannya karena titik-titik. Jadi cara menilai pendapat teman, menurut saya pendapat temanmu tadi siapa namanya sudah sesuai atau belum sesuai, dan juga disertai dengan alasannya. Seperti itu. Sudah? Jika sudah, lanjut menuliskan pesan moral atau nasihat sesuai dengan cerita tadi. Ini juga sama ya. Tulis di bukumu. Contoh pesan moral. Kita harus tetap semangat dalam bekerja. Itu adalah contoh dari pesan moral. Kira-kira menurut kalian pesan moral apa yang sesuai dengan cerita kisah sopir yang sukses menjadi eksportir tadi? Ya, jika kamu kesulitan, silakan dilihat ini. Ada keteladanan apa saja yang dapat dicontoh dari Nur Fuad tadi? Keteladanan apa saja yang dapat dicontoh? Kemudian bagaimana sifatnya? Siapakah Pak Nur Fuad itu? Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Itu bisa kalian gunakan sebagai alternatif membuat atau menyampaikan sebuah pendapat. Ya, sudah semuanya? Jika sudah, silakan nanti kalian kirim tugasnya pada grup WA kelas ya. Sudah? Selanjutnya waktunya kita diskusi kelompok. Untuk diskusi bisa kalian pelajari dan juga kalian diskusi dengan orang tua di rumah, kakak atau ayah, silakan ya. Nah, untuk materi diskusi yang pertama adalah ya, yuk simak video berikut. Ini tentang bagaimana pemanfaatan barang bekas. Kalau tadi Pak Nur Fuad memanfaatkan limbah bekas atau barang bekas juga, sekarang kita bagaimana cara memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali ya. Silakan disimak video berikut ini anak-anak. Ya, silakan disimak anak-anak video pemanfaatan barang bekas berikut. Itu ada produk bekas yang digunakan. Tentunya barang-barang bekas seperti ini di tempat kalian
terus langsung dibuang. Ternyata masih bisa kita manfaatkan menjadi barang-barang yang bermanfaat kembali. Cukup ya anak-anak ya, cukup untuk menginspirasi kalian bagaimana nanti kalian memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kalian. Ya, semoga video tadi bisa menginspirasi kalian ya anak-anak ya, supaya nanti ada gambaran kalian dalam memanfaatkan barang bekas. Nah, ini ada 4 gambar di mana semuanya menggunakan barang bekas anak-anak. Pada gambar yang pertama itu apa itu anak-anak yang dimanfaatkan? Barang bekas apa itu? Oh iya betul, itu adalah botol minuman yang dimanfaatkan sebagai media tanam sayur ya. Nah, gambar yang kedua, ada kursi dan meja. Terbuat dari apa anak-anak itu anak-anak? Hitam-hitam bulat-bulat. Oh iya betul, terbuat dari ban. Ya, tepat sekali anak-anak. Yang ketiga sekarang, ini ada sebuah tas. Wah, ada mereknya. Oh, tahu ini. Berarti dibuat dari apa ini anak-anak? Iya, dari bekas sabun pewangi. Ya, tepat sekali. Yang keempat, ini ada kura-kura anak-anak. Kura-kura ini dibuat menggunakan apa ini? Ya, menggunakan kain atau menggunakan styrofoam, kemudian diberi tutup botol bagian bawah sepertinya ini anak-anak. Ya, semuanya jelas memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, kalian tahu dalam mengolah barang bekas ini kita kenal dengan istilah 4R. Cara pengelolaan sampah itu kita kenal dengan 4R anak-anak. Nah, R yang pertama apa anak-anak? Lihat, R yang pertama adalah reduce, membacanya reduce. R yang kedua reuse. R yang ketiga adalah recycle, dan R yang keempat adalah replace. Ya, kita bahas satu-satu persatu dulu anak-anak. Reduce, apa itu reduce? Silakan kalian baca, simak. Reduce itu mengurangi penggunaan benda sekali pakai yang bisa dipakai atau bisa menjadi sampah. Contohnya, dengan cara reduce, kalian bisa membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Tidak perlu jajan sehingga akan menghasilkan sehingga tidak akan menghasilkan sampah. Yang kedua, belilah barang-barang yang memang hanya dibutuhkan saja sehingga jauh dari sikap konsumtif yang dapat kembali menghasilkan sampah.
Yang ketiga, kurangi konsumsi makanan atau minuman dengan kemasan bahan plastik. Itu adalah contoh reuse. Berikutnya, reuse. Apa itu reuse? Yaitu menggunakan kembali benda-benda tidak terpakai. Sampah menjadi berkurang dan kita tidak perlu lagi membeli barang. Contohnya bagaimana? Gunakan kembali kaleng-kaleng bekas untuk jadi pot tanaman, celengan, dan sebagainya. Jika memiliki baju yang sudah tidak layak pakai, bisa digunakan kembali sebagai kain lap atau keset kaki. Yang ketiga adalah belajar membuat kerajinan atau handicraft dari barang-barang bekas. Menciptakan kerajinan akan melatih keterampilan dan menumbuhkan kreativitas. Selanjutnya, sudah paham sampai di sini anak-anak? Ya, yang ketiga adalah recycle. Apa itu recycle? Recycle adalah mendaur ulang sampah. Benda-benda tidak terpakai akan dapat dipakai lagi setelah proses daur ulang sampah. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi kompos, mengolah botol plastik bekas menjadi biji plastik yang bisa didaur ulang menjadi ember, pot plastik, gantungan baju, dan sebagainya. Yang ketiga, menyalurkan ke petugas daur ulang di lingkunganmu atau ke tukang loa. Ya, itu ya yang ketiga. Yang keempat adalah replace. Apa itu replace anak-anak? Ya, replace itu mengganti barang yang kita gunakan dengan lebih ramah lingkungan. Contohnya bagaimana? Mengganti penggunaan kantong plastik dengan kantong kain. Ini biasa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Kalau kalian pernah mengikuti atau ikut ibu kalian ke pasar, pasti ibu membawa sebuah kantong yang besar, entah itu dari kain atau dari plastik yang besar, bukan kresek ya. Seperti itu. Karena bisa kita pakai berulang-ulang, tidak hanya sekali pakai. Yang kedua, mengganti botol minum plastik dengan botol yang dapat digunakan berulang kali, yaitu menggunakan botol tumbler seperti yang sering kalian bawa berangkat sekolah itu untuk bekal minuman. Yang ketiga, membawa kotak bekal sebagai tempat makanan. Jadi jangan menggunakan styrofoam ya anak-anak ya sebagai tempat makanan. Ya, sampai di sini anak-anak sudah paham belum mengenai cara pengolahan sampah? Pak ulangi lagi ya. Ada berapa tadi? Ada 4 cara atau 4 R. Yang pertama, reduce. Yang kedua, reuse. Yang ketiga, recycle. Dan yang keempat adalah replace. Masing-masing sudah Pak Wahyu beri penjelasan dan juga contohnya. Nanti bisa kalian simak pada materi yang sudah Pak Wahyu sampaikan pada grup kelas ya anak-anak ya. Sudah paham sampai di sini anak-anak? Nah, sekarang coba diskusikan dengan teman atau keluargamu bagaimana atau menyebutkan 3 manfaat pentingnya pengolahan barang bekas bagi lingkungan dan masyarakat anak-anak. Nah, bagaimana kira-kira menurut kalian? Manfaat pentingnya pengolahan barang bekas bagi lingkungan dan masyarakat. Misal, di lingkungan itu banyak sekali sampah-sampah botol plastik. Kalau kita bersihkan, bagaimana nanti manfaatnya bagi lingkungan, gitu? Setelah kita bersihkan botol plastik tadi, kita olah lagi menjadi biji plastik bisa, menjadi kerajinan yang bisa dijual lagi juga bisa, sehingga nanti kita akan mendapatkan income atau pemasukan berupa penghasilan. Nah, itulah gambaran dari manfaat pentingnya pengolahan barang bekas. Silakan kalian diskusikan dengan rekan kalian, teman kalian, atau dengan keluarga kalian tentang manfaat pentingnya mengolah barang bekas bagi lingkungan dan masyarakat. Silahkan. Sudah ya? Oke. Jika sudah selesai, lanjut. Nah, ini tadi pemanfaatannya supaya kalian lebih ingat barang bekas seperti ini tadi, ya. Nah, tugas selanjutnya adalah sekarang kalian secara berkelompok membuat desain atau pemanfaatan barang bekas anak-anak. Secara berkelompok, tuliskan laporan cara pembuatan atau pemanfaatan barang bekas menjadi barang yang berguna kembali. Penulisan laporan ini nanti berisi yang pertama judul. Judulnya bisa kalian tulis nanti ya, Pak jelaskan sendiri ya.
kemudian ada tujuan, ada alat dan bahan, dan juga langkah pembuatan. Bagaimana cara penulisannya apa? Seperti ini. Laporan pemanfaatan barang bekas. Sebelumnya kamu beri nama ya, identitasmu ya sebelah atas ya. Judulnya adalah bisa kalian tulis membuat titik-titik dari titik-titik. Nah, barang bekas tadi kamu cari dari lingkungan di sekitar rumahmu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat titik-titik dari titik-titik tadi. Mau buat apa? Berikutnya alat dan bahan. Alatnya yang kamu gunakan apa saja? Semua alat yang kamu gunakan kamu tulis. Dan bahan juga semuanya kamu tulis ya. Paham sampai di sini? Selanjutnya kamu tuliskan langkah-langkahnya. Dari awal kamu mendapatkan barang, kamu apakan barangnya itu. Kemudian proses tahap demi tahap kamu tuliskan sampai menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Sudah paham sampai di sini? Ya. Untuk lebih memahaminya, bisa kalian buka pada buku paket kalian halaman 126 mengenai laporan pemanfaatan barang bekas ya. Silakan dikerjakan dahulu anak-anak. Ya, sudah selesai anak-anak. Terima kasih sekali. Ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, kira-kira apa yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Ya, tadi kalian belajar tentang apa saja? Ayo. Ya, kalian tadi belajar mengenai bagaimana menyampaikan pendapat. Betul. Menilai pendapat teman, menyampaikan pesan moral, dan juga bagaimana cara memanfaatkan barang bekas. Apakah ada yang belum dipahami anak-anak sampai di sini? Tidak ya. Jika belum paham nanti bisa langsung menghubungi dengan Pak Wahyu. Ya. Selanjutnya kalian nanti akan mengerjakan soal evaluasi yang akan Pak Wahyu bagi pada grup kelas. Silakan nanti kalian kerjakan dengan cermat dan teliti. Jangan lupa memasukkan identitas dahulu. Nanti seperti ini tampilannya anak-anak. Soal evaluasi kelas 4 pada tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Ya, sudah paham sampai di sini anak-anak? Ya, jika sudah, Pak Wahyu cukupkan sekian. Apabila Pak Wahyu ada salah kata, Pak Wahyu mohon maaf. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.